Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat guru di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan membahas kisi-kisi UP PPG mata pelajaran bahasa Inggris tahun 2023. Kalau di video kemarin kita membahas tentang corrective feedback. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi 4C in learning. Jadi, bagi sahabat guru yang belum sempat menonton video saya sebelumnya atau video saya yang sudah lama masih terkait dengan UPPPG, silakan dilihat di video saya, di list video saya. Di sana sudah banyak sekali video-video terkait kisi-kisi maupun contoh soal UPPPG, terutama mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, jangan lupa bagi sahabat guru yang belum subscribe, like, share, dan komen, mohon untuk subscribe, like, share, dan komen, dan juga jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar sahabat guru selalu mendapat info update dari channel YouTube saya ketika saya mengupload video. Ditunggu subscribe-nya sehingga membuat saya lebih bersemangat untuk mengupload video. Baiklah sahabat guru, kita lanjut ke materi kita yakni tentang 4C in learning. Nah, apa sih 4C in learning? Nah, kalau kita ketahui yang familiar itu ada 4C ya dalam pembelajaran abad ke-21. Nah, di tampilan ini kita lihat the 4Cs of 21st century skills are. Jadi ada 4C dalam pembelajaran abad ke-21, yakni yang pertama critical thinking, yang kedua creativity, yang ketiga collaboration, yang keempat communication. Nah, kita lihat satu persatu. Critical thinking. Apa sih yang dimaksud dengan critical thinking? Di sini critical thinking adalah the practice of solving problems among other qualities. Jadi bagaimana critical thinking ini siswa menyelesaikan mengamati masalah yang dihadapinya dalam pembelajaran. Jadi siswa dituntut untuk memiliki pemikiran yang kritis terhadap masalah-masalah pembelajarannya. Kemudian yang kedua yaitu creativity, the practice of thinking outside the box. Out of the box. Jadi siswa itu tidak textbook, tidak berdasarkan apa yang diajarkan oleh gurunya saja, tetapi bagaimana siswa itu bisa berpikir secara kreatif terkait mungkin permasalahan yang dihadapinya atau dalam memproduksi suatu karya, menyelesaikan suatu masalah dengan cara-cara yang di luar hal yang biasanya atau out of the box. Dituntut kreativitas siswa. Kemudian yang ketiga yakni collaboration, the practice of working together to achieve a common goal. Jadi bagaimana siswa itu belajar mempraktekkan pengetahuan mereka secara bersama-sama, bekerja bersama-sama untuk mendapatkan tujuan yang sama. Jadi bagaimana di sini siswa dituntut bisa berkolaborasi. Jangan hanya siswa yang pintar lebih cenderung hanya diam kepada dirinya sendiri dan tidak mau berbagi kepada temannya. Bagaimana siswa itu bisa berkolaborasi. Nah, ini biasanya di metode pembelajaran ada work in group gitu ya, atau pairs. Jadi bagaimana kita melihat siswa kita itu mampu berkolaborasi. Kemudian yang keempat yang tidak kalah pentingnya yaitu communication, the practice of conveying ideas quickly and clearly. Bagaimana siswa itu bisa menyampaikan ide mereka secara cepat dan tepat. Jadi selain mereka critical thinking, mereka kreatif, mereka bisa kolaborasi, mereka juga bisa memiliki komunikasi yang baik terhadap guru maupun teman sejawat mereka, dan juga bagaimana mereka mengkomunikasikan pengetahuan mereka, memberikan ide-ide kreatif mereka secara tepat dan juga secara cepat, sehingga jika skill ini critical thinking, creativity, collaboration, dan communication ini sudah dimiliki oleh siswa kita, sudah bisa dipastikan bahwa siswa kita akan tumbuh menjadi siswa yang hebat dan bisa berdaya saing tinggi
di dalam kehidupan nyata. Nah, selanjutnya sahabat guru, kita kembali ke contoh soal untuk materi 4C in learning. Tadi dikatakan bahwa in 4C in learning ada 4. Yang pertama critical thinking, communication, creativity, dan collaboration. Ini salah satu contoh soal untuk kisi-kisi UPPPG dengan tema atau dengan materi 4C in learning tadi ya. In an English class, the teacher gives an opportunity for the student to identify as many as problem as possible, from factual question to hypothetical ones, which are related to the social function of maintaining interpersonal relation. The teaching learning process is the realization of A. Critical thinking, B. Literacy activities, C. Communication, D. Creativity, E. Collaboration. Nah, jika kita lihat soalnya di sini, dalam kelas bahasa Inggris, seorang guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul sebanyak mungkin, kemudian dari pertanyaan yang faktual sampai ke hipotetis ya, ke hipotesa sampai mereka memikirkan bagaimana gitu kan, which are related to the social function of maintaining interpersonal relation. Nah, jika kita lihat di sini sahabat guru, jika kita hubungkan dengan 4C tadi, kira-kira mana jawabannya yang tepat? Critical thinking, literasi, communication, creativity, or collaboration? Kalau menurut saya, jawabannya adalah critical thinking. Jika kita hubungkan dengan skill, ada 4C untuk keahlian atau keterampilan yang dimiliki siswa dalam abad 21. 4C tadi kan ada critical thinking, communication, creativity, dan collaboration. Jika dihubungkan ke sana, maka saya lebih cenderung memilih jawabannya A, critical thinking. Kata kuncinya adalah siswanya diminta untuk mengidentifikasi mengidentifikasi masalah sebanyak mungkin, kemudian dari pertanyaan yang faktual, yang sederhana sampai yang ke hipotesa. Jadi di sini bagaimana siswanya, kalau kita balik lagi ke critical thinking tadi, bahwa dia menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, di sini gurunya memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan itu. Jadi kalau menurut saya, yang jawaban yang tepat adalah A, critical thinking. Apabila sahabat guru memiliki jawaban yang lain atau berbeda dengan pendapat saya, boleh saja, saya tidak memaksakan jawaban saya kepada sahabat guru. Kemudian kita lihat lagi soal yang kedua, yaitu a good language teacher is a teacher who can motivate students to generate, develop, and implement their ideas in creative way. This may be in the form of individual or group work. By doing this action, the teacher has promoted the blah 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 skill as part of the student character traits. A. Communication, critical thinking, collaboration, creativity, or innovation. Nah, sekarang kita lihat di sini kasusnya atau apa yang terjadi pada soal ini. Guru bahasa yang baik adalah seorang guru yang bisa memotivasi siswanya untuk terus maju dan berkembang dan mengimplementasikan ide-ide mereka in a creative way. This may be in the form of individual or group work. Yeah, by doing this action, the teacher has promoted the blah 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 skill as part of the student character traits. Kalau saya lebih cenderung ke creativity, di mana gurunya mengharapkan siswa itu bisa mengimplementasikan ide mereka secara kreatif dengan cara yang kreatif, out of the box ya. Kalau skillnya ya, mungkin kalau kita lihat prosesnya
proses siswanya itu bisa kita kaitkan dengan inovasi, mereka berinovasi. Tetapi jika kita hubungkan lagi ke 4C tadi, skill yang dimiliki siswa pada abad ke-20 4 skill tersebut salah satunya adalah creativity. Jadi menurut saya jawaban yang pas adalah D, creativity. Oke sahabat guru, demikianlah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen serta hidupkan lonceng notifikasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.